Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujo Prasetyan 46 akan mempresentasikan mengenai materi pragmatik yang terdiri dari relevansi, pragmatik dan pikiran, bentuk-bentuk pragmatik dan dieksis. 1. Teori relevansi dan komunikasi. Dalam kerangka ini, tidak semua implikasi kontekstual suatu proposisi tertentu dapat diperoleh dengan kemudahan yang sama. Implikasi yang diperoleh dari konteks yang kecil dan mudah diakses akan relatif lebih murah dalam pemrosesannya. Relevansi dan kognisi. Relevansi dapat menjadi prinsip penuntun komunikasi dalam penjelasan Sperber dan Wilson, ahli teori ini, terhadap bidang kognisi yang lebih luas. Kami berasumsi bahwa tujuan universal dalam kognisi adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan akan semakin relevan akan semakin baik. Proses yang diperlukan untuk pembuatan teori ilmiah berbeda dari proses yang diperlukan untuk pemahaman inferensial, seperti proses yang melibatkan beroperasi menurut skala waktu yang berbeda, sains berurusan dengan alam. Teori ilmiah merupakan aktivitas intelektual yang luar biasa. Materi selanjutnya adalah pragmatik dan pikiran. Kebutuhan kajian pragmatik terhadap pikiran. Pragmatik sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari karena pragmatik berkaitan dengan bahasa yang digunakan dalam komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan pendapat kita menggunakan bahasa yang berasal dari buah pemikiran kita sendiri. Pragmatik dan modularitas. Yang utama kami perhatikan adalah seberapa baikkah perjalanan pragmatik dengan konsepsi psikologis umum tentang sifat pikiran manusia, yakni sifat pendekatan modul. Dengan adanya asumsi-asumsi kami tentang latar belakang psikologis, solusi lain terhadap persoalan tindak kotor tidak langsung ternyata lebih menarik. Jika bukan modularitas, lantas apa? Maksud bahwa pragmatik merupakan fenomena kognitif, sedangkan modularitas hanya berupa deskripsi yang bersifat non-pragmatik. Berkenaan dengan pragmatik sebagai salah satu fenomena kognitif, mengungkapkan dengan menginterpretasikan wawasan penting mengenai struktur dan fungsi pikiran manusia. Fenomena kognitif dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari proses berpikir yang berkaitan dengan kegiatan menganalisis, menginterpretasikan, dan mengingat mengenai informasi yang kita terima dalam setiap kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Materi berikutnya adalah bentuk-bentuk pragmatik. Bentuk pragmatik berdasarkan fungsi tindak kotor. 1. Lokusi. Lokusi adalah kalimat yang dinyatakan secara langsung untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Ilokusi. Ilokusi adalah kalimat untuk mengungkapkan sesuatu sekaligus memberi perintah kepada orang yang melakukannya untuk melakukan apa yang si penutur ujarkan. Perlokusi. Perlokusi adalah kalimat yang diucapkan
yang mempunyai maksud untuk membuat si lawan tutur terpengaruh. Bentuk pragmatik berdasarkan implikator. 1. Implikator konvensional adalah suatu ujaran yang sebagian besar diterima oleh masyarakat. 2. Implikator percakapan adalah ujaran yang tersirat di dalam suatu percakapan. Bentuk pragmatik berdasarkan praanggapan. 1. Praanggapan semantik, yaitu praanggapan yang bisa ditarik melalui kalimat atau pernyataan lewat kosakata. 2. Praanggapan pragmatik adalah praanggapan yang ditarik setelah kalimat atau pernyataan tersebut diucapkan. Materi yang terakhir adalah deiksis. Macam-macam dan kegunaan deiksis dalam pragmatik. 1. Deiksis pesona. Deiksis pesona adalah deiksis yang membahas tentang pemahaman katakan di diri. 2. Deiksis ruang. Deiksis ruang adalah deiksis yang membahas tentang penggambaran tempat atau keadaan yang berorientasi pada penutur dan pembicara. 3. Deiksis waktu. Deiksis waktu adalah deiksis yang membahas tentang penggambaran waktu dan sifat yang temporal sendiri memiliki arti yang apabila dalam kalimat itu terdapat keterangan waktunya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.